Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menghitung tentang tegangan jatuh atau voltage drop, tegangan PLN yang masuk ke rumah kita yang kurang dari 220 volt. Tujuan saya memberikan pemahaman kepada semuanya bahwa ini adalah fenomena fisika yang umum terjadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tentunya bisa memahami bahwa selama ini tegangan jatuh itu benar-benar sesuatu yang biasa terjadi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baik, ini adalah simulasi yang saya buat. Jadi di sini ada satu sistem jaringan distribusi listrik dari trafo PLN menuju ke rumah-rumah kita ya. Di sini saya mewakili 5 rumah dan untuk sistemnya satu fase. Ya, kenapa saya menghitung satu fase? Karena pada kenyataannya yang masuk ke rumah kita juga satu fase ya. Meski di sisi PLN sistemnya 3 fase atau 3 grup ya. Grup 1, grup 2, grup 3. Nah, itu biasanya kita bisa buktikan kalau misalkan rumah kita ini padam, ternyata kok rumah tetangga tidak. Nah, itu ternyata adalah beda grup ya. Jadi kita fokusnya adalah satu grup. Ini apa yang terjadi ketika daya PLN di masing-masing rumah tadi itu menggunakan daya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, ternyata ada pengaruh-pengaruh yang bisa kita buktikan di sini. Ya, yang pertama nanti untuk rumah pertama jaraknya 25 meter, rumah kedua 50 meter, rumah ketiga 75 meter, 100 meter, dan 125 meter. Jadi nanti angka-angka ini bisa kita rubah. Kemudian yang kedua, PLN menggunakan penghantar aluminium ya, standar mereka adalah penghantar aluminium bukan tembaga. Jadi ini adalah salah satu faktor juga yang mempengaruhi tegangan jatuh ya. Kemudian ukuran kabel PLN tadi ini kita umpamakan atau sebagai contoh kasus adalah yang ukuran 25 mm karena nanti dari angka-angka yang bisa kita rubah kita juga akan bisa menunjukkan pola dari penurunan tegangan tersebut. Kemudian juga tegangan yang keluar pertama kali dari trafo ya, dari terminal trafo sana tegangannya 220. Kemudian untuk bahan aluminium ini mempunyai tahanan jenis ya, bahan aluminium ini adalah bahan kimia ya, atau dia punya rumus kimia. Nah, ini dia secara internasional tahanan jenisnya udah ditentukan ini 0,029 ohm milimeter persegi per meter ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena dari sumbernya tegangannya 220 ternyata sampai rumah kita tidak 220. Faktor apa yang mempengaruhi? Yang pertama adalah tahanan jenisnya sendiri, kemudian jarak dan luas penampang daripada kabel atau ukuran kabel ya. Baik, ini oh ya, untuk beberapa rumus yang lain nanti akan saya masukkan ke deskripsi ya. Oke. Di sini untuk rumah pertama jaraknya 25 meter. Nah, ini untuk langganan dayanya 220 VA atau pembatasnya 10 ampere ya. Kita masukkan jangka ini pada jam siang hari lah ya. Siang hari dia masih menggunakan daya yang cukup rendah 200 ya. Kemudian arus beban yang lewat KWH 0,91 ya. Kemudian rumah kedua langganan 1300. Siang dia masih menggunakan sekitar 150. Nah, di sini arusnya juga udah ada yang masuk lewat KWH meter. Nah, di sini tentu saja
arus yang keluar dari trafo adalah penjumlahan dari dua rumah ini, satu ini tambah ini, keluarnya ada 159. Di sini tegangannya udah turun, tegangannya sudah turun ya. Kemudian misalkan yang ketiga ini rumah mewah nih, dia punya AC, misalkan siang hari 1200. Nah, arusnya besar 5 ampere. Nah, di sini tentu saja arus yang ada di sini adalah penjumlahan dari rumah pertama, kedua, dan ketiga ya. Ini jaraknya 75 meter. Kemudian rumah keempat, ini rumah sederhana. Misalkan dia masih menggunakan sekitar 100 ya, 100 saja. Oke, misal ini sekitar. Nah, di situ kemudian rumah yang nomor 5 ini rumah sederhana yang jauh dari, lebih jauh ya dari trafo. Misalkan dia hanya masih menggunakan 50 watt saja. Nah, di sini arusnya juga yang tercatat di KWH kan kelihatan, dan di sini semula 220 sampai 120 meter ternyata udah turun 218. Ini kalau kondisinya siang hari. Apa yang terjadi kalau malam hari dengan jarak yang sama? Jadi misalkan ini lampu dan alat-alat listriknya dinyalain semua, misalkan dia sampai 400 ya, nggak sampai ngetrip ya, masih di 218. Tetapi ketika di depan rumah keempat ya, kalau secara jaringan dia di depannya rumah nomor 5, ini kalau menggunakan daya lebih besar misalkan, nah lebih turun lagi ya. Kemudian apalagi rumah yang mewah tadi, katakan aja dia sampai ke 3000. Nah ya, seperti itu udah turun jauh. Jadi 3000 watt di rumah ketiga ini mempengaruhi tegangan yang ada di rumah keempat dan rumah ke-5 ya. Oke, kemudian ini katakan sampai 1000. Nah, yang belakang lebih turun lagi. Kalau yang di depan ini juga menggunakan sampai 1500 misalkan. Nah, pengaruh di rumah ke dari 208 ini sekarang 206. Ini dari sisi jarak ya, yang masih ya relatif nih. Misal kita ganti jaraknya menjadi 100, oke kita katakan 350 deh. 350. Kemudian ini di sekitar 225. Di sini di 135 meter dari trafo. Nah, di sini sekitar 90 meter. Ya. Ini 50. Ya udah gini aja 50. Oke, ya. Nah, semuanya akan berubah. Nah, ini rumah yang paling jauh tadi ketika malam hari nilainya udah di bawah 220 volt. Ya, ini yang ini fenomena fisika yang biasanya cara mencegahnya atau cara mengatasinya adalah memperbesar nilai ukuran kabel. Misalkan dari 25, standar berikutnya adalah 35. Nah, naik kan? Atau kabel 50. Naik ya. Kemudian misalkan kalaupun 50 kebesaran, mungkin tadi kembali ke 25. Nah, ini PLN menaikkan tegangan yang keluar dari trafo. Biasanya berapa? 230. Ya. Atau 240 karena semua peralatan paling maksimum 240. Nah, ini sampai di sini masih mendekati 220. Ini masih peralatan listrik di sini masih aman karena ringnya 240 sampai 220 ya. Nah, tapi di sistem KWH yang prabayar itu ada proteksi over voltage. Jadi kalau tegangannya lebih dari 240 dia akan mati sendiri otomatis itu ya. Nah, ini semua ya. Jadi ini hanya sekedar ilustrasi bahwa kenapa tegangan listrik PLN yang masuk ke rumah kita tuh kadang naik, kadang turun.
Ya karena pengaruh dari penggunaan daya listrik tetangga sebelah kita atau tetangga di mana kita di depan urutan kita ya. Jadi seperti ini. Kasihan ya yang belakang. Nah, ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Sunar bikin mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.